Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-malikil hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, kita panjatkan syukur kepada Allah. Pada pagi hari ini kita kembali bisa hadir di Majelis Permulaan Hati. Semoga menjadi amal soleh yang diterima Allah SWT. Sebelum materi, mari sejenak kita beri surat Ar-Ra'd ayat 18 ya. Lilladzina istajabu lirabbihimul husna walladzina lam yastajibu lahu law anna lakum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ah laftadaw bi laftadaw bi ulaika lahum su'ul hisab wa mawahum jahannam wa bi'sal masir. Bagi orang-orang yang istijabah kepada Rabb mereka, yakni berarti taat, al-husna, bagi mereka al-husna, yakni kebaikan, yakni surga. Walladzina lam yastajibu, kayak wasaddaqa bil husna. Ya, jadi al-husna ini balasan baik ini beberapa kali digunakan. Walladzina lam yastajibu, dan orang-orang yang tidak ijabah, yang tidak memenuhi seruan Allah lahu, lau anna lahum ma fil ardi jami'an, hanya mereka itu memiliki seluruh yang ada di muka bumi. Wa mithlahu, dan satu lagi memiliki semua yang ada di muka bumi dan satunya lagi. Laftatubi, mereka pasti akan menebus dirinya dengan semua hal tadi. Artinya apa? Menebus saking beratnya yang akan diterima. Dan sudah nggak peduli berapa yang dimiliki. Ulaika lahum su'ul hisab. Mereka bagi mereka adalah hisab yang buruk. Wa ma'ahum jahannam, dan bagi mereka jahannam. Wa bi'sal mihad, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat. Di ayat 18 ini disebutkan tentang dua kelompok orang ya. Yang pertama yang istijabah, yang kedua yang tidak istijabah. Yang istijabah maka balasannya al-husna. Nah, ini balasan baik. Atau kadang al-husna ini langsung to the point diterjemahkan menjadi surga. Karena balasan kan di akhirat surga. Dan yang tidak, itu berarti kan akan mendapatkan perkara besar. Seandainya dia punya dunia, seisi dunia, dan nanti seisi dunia lagi, mereka pasti akan menebusnya. Saking beratnya yang akan diterima. Nah, Allah nyebut, ulaika lahum su'ul hisab. Mereka punya hisab yang buruk. Tempatnya jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat. Makanya mau mau menebus dengan sebesar itu, gitu ya. Nah, pelajaran pentingnya dari ayat ini, pertama, hendaklah kita menjadi orang yang ijabah atau istijabah kepada Allah, memenuhi seruan Allah. Nah, seruan Allah ini ya banyak sekali yang sudah kita ketahui. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Termasuk seruan Allah
istajab rabbihim, yakni peraturan-peraturannya, yakni jalankan agama dengan sebaik-baik. Nanti akan ada al-husna. Nah, ayat ini sebenarnya kalau melihat teksnya itu ya bisa mengcover al-husna. Memang salah satu kelebihan Quran itu kalau menyebutkan sesuatu itu memang bisa dimaknai lebih. Namanya juga panduan hidup. Apa al-husna itu maknanya surga? Itu tafsirnya. Tapi kalau melihat umumul lafzi, ya bisa al-husna kebaikan secara umum, termasuk yang ada di dunia. Karena kan juga ada ayat wa may yattaqillah ja'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi orang yang ijabah kepada Rabb mereka akan ada kebaikan. Ya bisa jadi termasuk di dunia. Nah, karena pelajaran kedua, karena ada dua golongan, orang yang ijabah kepada Allah dan yang tidak istijabah kepada, masing-masing punya balasannya. Pelajaran ketiga, saking beratnya balasan yang diterima orang yang tidak istijabah kepada Allah, seisi dunia itu nggak ada artinya di hadapan beratnya ini. Jadi artinya kalau kau tidak memiliki semuanya itu, udah berhentilah. Gitu. Seandainya kau punya seisi dunia ini, seisi bumi, dan berikutnya, itu kau ingin melepasnya. Kesimpulannya, kalau kau tidak punya seisi dunia, cuma punyamu seberapa itu, udah berhentilah. Pilihlah jalan istijabah kepada Allah. Karena seisi ini, seisi bumi, dan satunya lagi, seisi itu akan digunakan oleh orang yang terima untuk membalasnya. Memilih biar selamat. Faktanya enggak. Jadi su'ul hisab itu luar biasa. Semoga Allah jaga kita semuanya. Ya faktanya kita boro-boro seisi bumi. Oh ya cuma segitu-gitunya aja. Orang yang paling punya ya segitu-gitunya aja. Orang paling punya ya segitu-gitunya aja. Jadi oleh karena kayak itu ketika kita akhirnya Allah bimbing kita jadi orang beriman. Bimbing kita bisa taat. Kita bersyukur sekali kepada Allah. Itu bersyukur sekali. Ini sudah karunia besar. Nah, semoga karunia-karunia yang lain menyusul. Gitu. Ini sudah kita dapat karunia yang paling besar. Semoga karunia yang lain menyusul. Fa'atim alayya. Jadi kita bersyukur kepada Allah ketika dimudahkan atau termasuk yang mendapat hidayah iman dan Islam. Dan kita juga bersyukur, ya tinggal kita minta kesempurnaan. Semakin beriman, semakin taat. Juga kenikmatan-kenikmatan lain. Fa'atimma alayya nikmataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Yang ketiga, yang keempat pelajarannya, bahwa balasan bagi orang yang tidak istijabah kepada Allah itu memang jahanam, hisabnya buruk, dan itu seburuk-buruk tempat. Ya, di akhirat hanya ada dua tempat, kan? Surga atau jahanam. Ya, semoga kita tidak ke arah sana. Demikian sejenak bersama Al-Quran. Sekarang kita lanjut. Asmaul Husna Al-Basir ya. Yes. Kalau ada yang mau bertanya, boleh. Baik, Matur Ustaz. Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin bertanya atau mengklarifikasi khususnya terkait surat Ar-Ra'd ayat
18 tadi atau yang sekitarnya, dipersilahkan. Di chat masih belum ada, Ustaz. Belum gitu langsung Nih, nggih, saya langsung. sebut. Nih. Al-Basir ini salah satu asma Allah ya, atau nama Allah yang cukup sering digunakan di surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai' laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Wa huwas samiul basir. Ia Maha mendengar, Ia Maha melihat. Wa qala ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu ma ta'maluna basir. Ia bersama kalian dimanapun kalian berada. Nah, ma ta'maluna basir, Allah Maha melihat atas apa yang kalian kerjakan. Al-makna Al-basir sigha mubalaghah ala wazni fa'il min al-basar. Itu sigha mubalaghah sesuai dengan wazan ya, fa'il yang dikatakan oleh As-Sa'di. Yang dimaksud al-basir yakni alladhi yubsiru kulla syai' wa in raqqa wa saghura. Wa yubsiru dabiban namla sawda fi lailatil dhulma ala sakhratis samma wa yubsiru ma tahta al-ardina as-sab' kama yubsiru ma fawqa as-samawati as-sab'. Yang melihat segala sesuatu meskipun lembut dan kecil, maka yang melihat semut hitam yang paling kecil itu ya, karena ini sebagai contoh ya, bukan sekarang yang lebih kecil udah banyak lagi, ada nano, atom di bawah atom apalagi, neutron, elektron, bilailatil dhulma, di malam yang gelap, rasakhratis samma, di tengah padang pasir yang membentang. Ia melihat apa yang di bawah bumi, apa yang ada di atas langit, dan seterusnya. Ini insya Allah maknanya sudah ketangkep. Nah, sifat ini dari makna al-basir, maka sekaligus menjadi dasar ia punya sifat al-basar, punya sifat melihat, kan dari namanya al-basir ya berarti al-basar, dan itu sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, dan ia yang paling tahu ya. Tetapi walakin basaruhu laisa kabasaril makhluk, tapi ya penglihatannya tidak sama dengan penglihatan makhluk. Itu clear ya kalau bab ini. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Asy-Syura. Tadi makna pertama ya, bahwa melihat. Tetapi ya melihatnya tidak sama dengan melihatnya makhluk. Yang kedua, termasuk makna al-basir, yakni dzul basirati bil asya' ay al-khabiri biha, yang mengetahui segala sesuatu. Jadi melihat maknanya mengetahui dengan detail. Ini mirip al-khabir. Jadi al-basir maknanya al-khabir biha. Ini dinyatakan oleh Imam Al-Alusi. Al-Alusi ini yang menulis tafsir Al-Ma'ani, Ruhul Ma'ani. Yakni memang fokus ke bahasa. Wallahu basirun bil ibad, Ali Imran, surat Ali Imran ayat 15. Basirun bil ibad maknahu khabirum bihim bi akhwalihim wa af'alihim. Ia mengetahui keadaan mereka dan perbuatan mereka. Jadi mana al-basir maknanya al-khabir, mengetahui. Wa qala Ibnu Katsir wallahu basirun bil ibad ay alimun biman yastahiqul hidayah mimman yastahiqud dhalalah. Ibnu Katsir.
Basirun bil ibad, yakni alimum bima. Ia mengetahui siapa yang berhak dapat hidayah dari yang berhak dapat kesesatan. Masya Allah. Banyak kita bersyukur kepada Allah lagi-lagi kalau Allah berikan kita hidayah. Karena memang yang ngasih itu Allah. Ada orang emang maunya salah, gitu. Dia itu emang senang berbuat salah gitu. Dan berbuat salah itu bagi dia, bagi yang nggak dapat hidayah itu merupakan kebahagiaan. Bertindak maksiat itu kesenangan. Nah, nah kan kalau kayak gini gimana caranya? Apalagi kemaksiatannya dijustifikasi pakai ilmu. Jadi ilmuwan yang maksiat. Nah, repot kita. Atau ditopang oleh pengaruh, orang berpengaruh. Nah, gimana caranya? Kita bersyukur kepada Allah. Jadi selama sudah mendapatkan iman dan amal saleh, dapat hidayah, itu sudah mendapatkan kunci keberhasilan atau kebaikan. Nah, tinggal tadi yang sebagaimana waktu tadabbur tadi, minta kesempurnaan. Tapi yang pokoknya alhamdulillah. Termasuk pagi hari ini kita bisa ngaji, kita bersyukur pada. Karena ada pagi hari kerjanya bengong aja gitu. Bisa ngaji kan, kalau ngaji online itu kan sebenarnya kan paling ringan kan di antara semua jenis pengajian. Kalau zaman dulu kan ngaji itu perlu pakai baju rapi, mungkin perlu bawa air minum. Kalau sekarang kan nyolok, nyender, udah jadi ngaji kita. Itu sudah dapat ilmu dan insya Allah kualitasnya nggak jauh beda karena kita sudah adaptasi ya selama 4 tahun. Nyolok, nyender, minum teh, udah itu jadi pengajian. Semudah itu pengajian. Jadi dengan semudah itu kalau memang belum dimudahkan Allah, ya enggak juga emang. Nah, gitu. Jadi kita ada aja yang mencret, yang garuk-garuk kepala, yang cucunya nangis, akhirnya nggak jadi ngaji. Ya, kita tadi maknanya Ibnu Katsir menyebut alimu biman yastahiqu al-hidayah mimman yastahiqu dolal. Ini secara khusus. Ini penyampaian Ibnu Katsir. Jadi intinya saya menghimbau jamaah semua yang sudah hadir untuk mengajak teman-temannya. Semoga pengajian kita ini bisa istiqomah. Pengajian yang setiap hari, yang hampir setiap hari ini nggak gampang. Ini hanya adanya di pondok pesantren. Kalau pengajian ibu-ibu ya sebulan sekali. Kalau secara ini, kalau secara data tayangan ya, merujuk ke TV, merujuk ke TV. Kalau setiap minggu sekali, itu maksimal setahun bertahan. Kalau seminggu sekali. Kalau sebulan sekali, itu 4 tahun bertahan. Acara TV ya. Kalau seminggu sekali, itu setahun maksimal bertahan. Kalau sebulan sekali maksimal bertahan 4 tahun. Kalau ingin lebih lama 3 bulan sekali. Itu yang dikerjakan oleh Roma Irama. Makanya bertahan. Dia 3-4 bulan sekali. Ternyata sudah ada aturannya. Kan waktu saya masih sering di SCTV dulu tahu data-data begitu. Nah, kita ini tidak tayangan TV, tapi data itu bisa nge-refer. Kita ngaji setiap hari.
Nah, hanya ada ini kalau diikat oleh satu komitmen tinggi. Kayak pondok pesantren, baru ngaji setiap hari tahan. Tapi maksimal orang ngaji di pondok, ya sekitar itu angkanya. Yang 4 tahun, kan pada tamat tuh. Ada yang suka 5 tahun, jarang yang di atas. Di atas itu ya santri abadi. Saking inginnya nyantri. Nah kita ini sudah tahun keempat ya. Atau iya tahun 2020, 20, 21, 22, 23. Ini sudah kelima berarti. Awal COVID yang dimulai dari WhatsApp dulu, kita ngirim tayangan di YouTube, nah baru kemudian Zoom-nya populer, kita Zoom. Nah, jadi perlu komitmen lebih gitu, supaya bisa istiqomah. Kita saling berdoa, saya minta doa, semoga saya tetap bisa istiqomah. Karena ini cita-cita dari dulu, bisa ngaji setiap pagi. Nah, eh, bersyukur bahwa akhirnya ada kemudahan, Zoom dan lain sebagainya, sehingga pengajian lebih mudah dijalankan. Kami ulangi lagi, itu makna al-basir ya. Jadi ada dua makna. Kalau melihat tadi, ada makna alladhi yubsir kulla syai', ya, melihat segala sesuatu, yang besar, yang kecil, yang di atas, yang di bawah. Tetapi tentu laki-laki melihatnya tidak sama dengan melihatnya manusia atau makhluk. Yang kedua maknanya, yang mengetahui dan secara detail segala sesuatu. Itu dikatakan oleh Imam Al-Alusi dan Ibnu Katsir. Oke ya, ini makna. Sekarang pelajaran-pelajaran penting dari nama Allah Al-Basir. Yang pertama, hendaklah kita semakin ma'rifat. Karena akhirnya kita tahu nama lagi, satu nama lagi. Namanya Al-Basir. Semakin ma'rifat kita kepada Allah. Di samping nama-nama sebelumnya, kita akhirnya, dan nama ini cukup sering digunakan. Semakin takut. Dan semakin muraqabah. Muraqabah dulu. Kita berharap bisa muraqabah. Kalau tahu dan kita yakin Allah Maha melihat, kita harus terus merasa dilihat Allah. Nah, itu muraqabah. Nah, muraqabah itu ihsan itu kan. Gitu. Nah, semoga kita semua dimudahkan untuk naik kelas ya. Saya coba hitung materi-materi kita ini udah luar biasa ininya.